Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Kosum TV channel bersama saya, tentunya dari Supir. Dan di sebelah kiri saya adalah Pak Herdis. Beliau ini adalah sebagai Kepala Seksi Perencanaan di bidang tata ruang Kabupaten Sumedang pada Dinas PUPR. Tentunya kalau bicara terkait dengan tata ruang, di dalamnya luar biasa. Saat ini sudah diatur regulasinya juga sudah jelas pengaturannya seperti apa, termasuk zona, termasuk macam-macam. Di situ ada RDTL, RT/RW, penataan kota ke depan seperti apa. Untuk lebih jelas, saya akan tanya dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, gimana Kang Dadi? Sehat awalnya? Makin luar biasa. Baik, siap Bang. Oke, mohon dijelaskan Pak, ini apa sih yang namanya RDTL, apa yang namanya RT/RW, apa yang penataan kota ya sesuai dengan aturan tata ruang, apakah untuk Kabupaten Sumedang sudah sesuai? Baik, terima kasih Kang Dadi. Sehat-sehat semuanya. Kosum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagian yang disampaikan oleh Kang Dadi terkait penataan ruang ya, Kabupaten Sumedang. Pada awalnya memang penataan ruang itu sudah diatur amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Itu di sana dijelaskan kewenangan mulai dari kewenangan pusat, kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, itu sudah jelas di sana dijelaskan. Kemudian juga di dalam undang-undang itu ada prinsip dari penataan ruang. Jadi prinsip yang paling utama dari penataan ruang itu adalah membuat ruang wilayah itu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi itu dan semuanya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di samping itu juga sebagaimana kita ketahui bersama tahun 2020 kan ada Undang-Undang Cipta Kerja ya kan ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 di mana Undang-Undang Penataan Ruang juga mengalami perubahan di dalamnya selain undang-undang yang lainnya yang diatur kembali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di mana ada pengaturan lanjutan untuk perubahan pengaturan terkait kewenangan tadi, kewenangan provinsi seperti apa, kewenangan pusat seperti apa, dan kewenangan kabupaten seperti apa. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu hadir, kemudian diteruskan oleh adanya PP 21 2021. PP 21 2021. Iya. Apa itu? Itu tentang penyelenggaraan penataan ruang. Itu menggantikan PP 15 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di sana juga mengatur pembagian kewenangan yang lebih detail lagi, termasuk di dalam penyusunan perencanaan, di mana kabupaten ini memiliki kewajiban menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten dan juga rencana tata ruang untuk yang lebih detail, yaitu kita kenal dengan rencana detail tata ruang. Rencana tata ruang wilayah kabupaten, alhamdulillah di Sumedang ini sudah ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten 2018-2038. Mengulas tentang RT/RW itu apa sih RT/RW itu kan? Iya, betul. Nah, di dalam RT/RW itu ada dua hal yang diatur. Yang pertama tentang struktur ruang, yang selanjutnya tentang pola ruang. Struktur ruang itu adalah menentukan perencanaan terhadap pusat-pusat pertumbuhan. Jadi di Kabupaten Sumedang ini dari luasan yang 155.872 hektar ini
mana yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Yang kita tahu di dalam struktur ruang itu yang didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan itu amanat Perda itu pertama kawasan sebelah barat itu adalah Jatinangor Cimanggung yang masuk ke dalam cekungan Bandung kan, malah itu memiliki keeksklusifan dengan adanya peraturan Presiden nomor 45 tentang RTR Cekungan Bandung. Jadi 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang itu masuk ke dalam RTR Rencana Tata Ruang Nasional untuk kawasan strategis. 5 kecamatan. Ya, itu ada Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sukasari, Tanjung Sari. Itu masuknya cekungan Bandung. Cekungan Di Bandung. pengaturannya juga ada dengan Kepres ya, peraturan Presiden tentang cekungan Bandung. Kemudian beralih ke wilayah tengah. Nah ini kita di perkotaan Sumedang. Ya. Ini pusat pertumbuhan juga yang terus dikembangkan dan juga ada pengendalian terhadap sisi lingkungannya. Nah, untuk yang perkotaan Sumedang, alhamdulillah kita sudah ada peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang nomor 130 tahun 2020. Alhamdulillah kan ini di Sumedang ini di data terakhir tuh dari 57 udah ada 57 RDTR yang ini se-Indonesia nih. Gitu. Jadi alhamdulillah kita masuk menjadi salah satu pembinaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga, didorong juga oleh berbagai sektor terutama oleh kebijakan pimpinan. Alhamdulillah Sumedang sudah memiliki peraturan bupati yang mungkin Kang Dadi pernah dengar tentang OSS ya. Ya. Nah itu sangat berperan karena RDTR yang sudah tersusun dan terintegrasi di dalam OSS itu bisa memudahkan proses perizinan. Kalau daerah lain mungkin yang belum ada RDTR, kita harus mengikuti mekanisme yang lain. Nah bergerak ke sebelah timur. Itu kita pengembangan di dalam amanat Perda RTR itu ada Buton Gede, 22 Ujung Jaya, Tomo, Jati Gede. Itu ada lingkar ekonomi yang secara aturan regulasi juga dan juga konsep kewilayahan, alhamdulillah itu masuk ke dalam strategi provinsi di dalam kawasan Rebana. Iya, jadi ada segitiga Rebana yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Barat. Alhamdulillah yang Buton Gede itu termasuk di dalamnya. Buton Gede. Ya, Bola, Ujung Jaya, Tomo, Jati Gede. Nah itu untuk RTRW secara struktural. Nah struktural juga tidak hanya mengatur pusat-pusat pertumbuhan, tapi jaringan infrastruktur dari mulai yang sifatnya PSN, proyek strategis nasional, sampai ke lingkup di kabupaten kota. Untuk PSN di kita itu di dalam RTRW diamanatkan ada Jalan Tol Cisumdawu yang sekarang sedang proses fisik dan juga pengadaan tanahnya. Juga kita di dalam RTRW ada rencana rel kereta api Bandung Cirebon. Terus PSN lainnya yang alhamdulillah sudah 100% terbangun tuh Jati Gede kan. Nah, itu PSN yang ada di dalam Perpres tentang proyek strategis nasional. Di samping proyek strategis nasional juga ada major project dari pusat itu tentang terkait dengan Subdas Citarum. Karena sebagian das kita kan Sumedang ini ada das Cimanuk Cisanggaru, ada yang masuk das Citarum. Nah untuk daerah Jatinangor itu Cipari, kemudian Citarum itu masuknya ke das Citarum. Kalau Cikeles dan lainnya itu masuk ke major project itu untuk Citarum Harum. Alhamdulillah kita juga harus berkontribusi dari wilayah yang ada di Jatinangor, Cimanggung, Sukasari. Lumayan ini apa yang Secara berat ya. strategis luar biasa Pak posisi Sumedang ini. Terus mau izin apa dukungan SDM-nya gimana sih tak bidang tata ruangnya? Alhamdulillah kalau sekarang kami juga dengan ya, luar biasa program-program seperti itu Pak. ya kita alhamdulillah kita punya sumber daya manusia yang terus ditingkatkan. Kemarin juga ada program-program angkatan baru dengan kompetensi yang sesuai. Untuk skala prioritas apa sih untuk Kabupaten Sumedang ini? Apakah mau penataan kotanya dulu? Apakah mau
tempat yang setempat Bandung atau yang industri yang di timur? Kami semua dilaksanakan secara langsung Pak, jadi bersinergi semuanya juga kita padukan. Setiap momentum ada kesempatan dari pusat saya untuk memberikan fasilitas persetujuan atau fasilitas bantuan teknis, kita semua kita masukkan ke dalam program-program di pusat biar cepat terrealisasi sebagaimana IKU untuk tata ruang dan ketaatan APR itu bisa cepat tercapai. Jadi proses yang sekarang sedang kita kejar itu dari proses persetujuan substansi di APR terkait RPL Ujung Jaya. Dari untuk yang wilayah timur di samping kita juga di 2020 kemarin sudah ada materi teknis tentang RPL Jatinangor. Jadi insya Allah kita akan diawali dengan koridor utama di lintasan jalan arteri. Pusat-pusat pertumbuhan yang tadi di dalam APR itu akan dilengkapi dengan regulasi-regulasi di mana jargonnya kan tata ruang adalah gerbang terbaik dalam investasi. Itu gerbang terbaik untuk investasi. Iya gitu, itu kan jargon dari Kementerian Apalagi APR ya. Sumedang potensinya luar biasa sekarang ya, pengembangannya tuh. Ya. Salah satu jati gede, terus yang di timur, wilayah timurnya juga itu untuk industri kan ya. Yang pemukiman nih untuk mengarah, mohon izin, pada perumahan itu Ya. di mana itu Pak yang posisinya? Apakah berbaur dengan industri? Apa? Oke. Untuk kawasan perumahan memang untuk di RT/RW diatur di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan Pak. Pengembangannya itu tersebar di seluruh kabupaten Sumedang ini, tapi juga ada potensi itu di daerah gerakan tanah, tetapi dengan ketentuan kemiringannya yang diatur. Di selain permukiman perkotaan yang kurang lebih 16.000 hektar Pak, di RT/RW itu cadangan luas lahan untuk permukiman itu baik perkotaan atau pedesaan itu sekitar 16.000 hektar. Di gerakan tanah juga masih bisa dikembangkan, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Sampai ada hal-hal yang Itu apa yang namanya seperti yang Cimangung ya, bagian Cimangung itu luar biasa Pak. ya itu menjadi concern kami semua ya di PUPR di bidang tata ruang, juga pimpinan. Pak Bupati sendiri kan untuk yang Cimangung itu berdasarkan ada perhatian khusus sampai mengeluarkan peraturan Bupati tentang moratorium pengembangan kawasan di kemiringan lereng di atas 20%. dan itu diapresiasi oleh Direktorat Dirjen Pengendalian Tata Ruang. Gerak cepatnya Pak Bupati juga pimpinan ya atas dengan kejadian langsung langsung dia itu mengeluarkan. diapresiasi, sangat diapresiasi. Ada langkah tepat. Waduh, ini kayaknya berapa tahun Pak bisa selesai seperti pembangunan yang diprogramkan seperti yang tadi Pak. Barat, yang wilayah di tengah, terus di timur. Dengan dengan kebijakan yang terarah sebenarnya dari pusat juga kan sekarang melalui undang-undang Cipta Kerja mencoba untuk meregulasi itu, merubah tatanan tentang proses-proses perizinan. Kita harapkan bisa ada akselerasi Pak. Karena bagaimanapun Sumedang ini kan berbatasan dengan dua pusat pertumbuhan Cirebon, Bandung ya Pak. Kita berharap dari trickling down efeknya, jadi dari ada aglomerasi pertumbuhan yang positif tentunya. Pak, ini satu lagi pertanyaan saya Pak. Apakah sudah sesuai perkotaan di Kabupaten Sumedang sudah sesuai tidak dengan yang namanya penataan kota? Sesuai dengan tata ruang? Kita di Pergub 130 itu juga mengatur tentang pola ruang Pak yang lebih detail. Jadi sampai ke zona dasar dan zona khusus. Jadi ketika itu permukiman itu di breakdown lagi kepadatan rendah, sedang yang tinggi. Nah sejauh ini karena kita melihat secara evaluasi spasialnya, alhamdulillah tidak ada deviasi yang terlalu berarti Pak. Tapi kita selalu berpikir bahwa perencanaan ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, lainnya setiap
pihak ya, masyarakat lah semuanya ini mendukung itu karena apa yang kita laksanakan untuk proses pemanfaatan ulang itu akan berdampak tidak hanya buat kita tapi masyarakat sekitarnya. Tapi sudah sesuai Pak, apa sesuai dengan tata ruang perkotaan Ya, kabupaten Mas? ada beberapa hal mungkin Pak yang mungkin ada perhatian khusus ya, tetapi kita selalu meningkatkan performa kinerjanya. Misalkan yang padat, pengaturan-pengaturannya tidak ada delineasi, ada pembatasan, tidak lagi dikembangkan ke daerah-daerah yang rawan dan sebagainya. Untuk daerah-daerah yang masih memiliki potensi, itu silakan investasi, perumahan dan sebagainya atau kegiatan lain. Ya, tata ruang ini akan efektif berjalan apabila semua pihak, stakeholder, pemerintah, masyarakat siapapun ikut karena itu sangat penting. Oke sobat Konsum TV, ini luar biasa penjelasan dari kasih ini. Ini layak sekali Pak, sebenarnya harus bangga punya. Oke. Demikian apa yang barusan semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.